Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lady Alterisa Barudepari, NPM 22050304191, mata kuliah Manajemen Kelas, dosen pengampu RL Holmes Parusip SPD MPD, Prodi PGSD. Di sini saya ingin menampilkan hasil tugas saya. Selamat pagi Bu, saya Lady Alterisa Barudepari. Izin saya dari mahasiswa Universitas Quality Medan. Saya ada tugas dari kampus, dari dosen manajemen kelas. Saya ingin membahas masalah-masalah apa faktor kelas yang kotor menurut Ibu dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, selamat pagi. Terima kasih dari adik mahasiswa Quality Medan. Nah, tadi pertanyaan dari adik itu adalah penyebab faktor kenapa sih kelas itu menjadi kotor, Bu? Gitu kan? Padahal pagi itu sudah dibersihkan. Nah, banyak faktor penyebabnya. Salah satunya itu adalah kebiasaan si murid tersebut. Nah, kebiasaannya ada, sudah dibuat peraturan di dalam kelas itu. Nah, sudah dibuat juga tong sampah di dalam kelas itu, tapi tetap lantai kelas itu, ruangan kelas itu tetap kotor. Kenapa? Karena kebiasaan si murid ini membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu adalah kurangnya tanggung jawab si murid ini. Nah, sehingga kelas yang tadinya rapi tak lama setelah itu menjadi kotor. Nah, setelah itu faktor penyebabnya lagi adalah karena murid atau warga kelas yang ada di dalam itu tersebut tidak taat terhadap kebersihan, tidak taat terhadap peraturan yang ada yang telah ditetapkan di suatu kelas tersebut. Nah, selanjutnya tidak memperhatikan kondisi kebersihan. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, tidak mau tahu akan kelas tersebut. Nah, dan tidak merasa kebersihan kelas itu tanggung jawab mereka. Nah, kan kadang kita tanyakan sama murid tersebut, nah kenapa ruang kelasmu kotor seperti ini? Nah, kata mereka menjawab, Bu, kan hari ini yang piket si itu. Nah, inilah kurangnya lah tanggung jawab. Mereka merasa itu kalau yang piket yang hari ini itulah tugas kebersihan kelas. Nah, yang jadi kita sebagai pendidik ataupun guru memberi pengertian terhadap murid kita, walaupun sudah ada jadwal untuk kebersihan kelas. Nah, kita sebagai kelas itu, murid itu di dalam kelas itu turut menjaga kebersihan kelas. Nah, dan kita memberikan pengertian kepada murid tersebut, ibaratkan, mencontohkan kelas itu adalah rumah kita sendiri. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihannya, kenyamanan, supaya pada saat kita belajar di dalam kelas itu kita dapat merasa nyaman gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Bu. Apa faktor kebiasaan melanggar aturan kelas menurut Ibu dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, terima kasih ya. Tadi pertanyaan dari adik, apa faktor kebiasaan melanggar aturan sekolah ya? Nah, setiap sekolah itu kita tahu, masing-masing sekolah itu kita tahu banyak aturan-aturan yang telah dibuat oleh sekolah. Nah, ada ya peraturan di sekolah dan ada peraturan di dalam kelas. Nah, itu berbeda-beda ya. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi atau yang ada pada peraturan di sekolah. Yang pertama adalah ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yang pertama kita bahas dulu faktor internal itu ya tadi kebiasaan. Nah, kebiasaan dari murid tersebut. Nah, kalau si murid tersebut ada kebiasaan mempunyai kebiasaan buruk, maka kebiasaan itu akan sulit untuk merubahnya. Nah, maka kita sebagai pendidik harus pelan-pelan, harus selalu kita mengingatkan ke murid itu tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Setelah itu perilaku. Nah, setiap murid itu beda tingkah laku, perilakunya. Ada yang mudah untuk diingatkan, ada yang tidak. Nah, ada yang cepat dia misalnya kita beritahukan, cepat dia menangkap, ada yang tidak. Yang selanjutnya adalah nilai dan moral. Nah, itu semua itu adalah faktor dari murid tersebut. Nah,
Yang kedua tadi adalah ada faktor eksternalnya. Nah, di dalam faktor eksternal itu adalah lingkungan keluarga. Nah, kita tahu ya, si murid dari faktor lingkungan keluarga kita tahu dari kita dapat menilai si murid ini di dalam keluarganya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa. Nah, dari situ kita dapat menilai lah sisi baik buruknya si murid ini. Lalu kita sebagai guru atau pendidik jangan bosan-bosan untuk mengingatkan peraturan-peraturan. Nah, setiap pertemuan kita selalu ada mengingatkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, peraturan-peraturan yang ada di kelas. Nah, itu sebagian informasi atau jawaban yang dari adik tersebut. Terima kasih ya Bu atas jawabannya, dan saya sebagai mahasiswi Universitas Quality Medan mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih.